Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Nah, pada pembahasan pagi hari ini kita akan membahas yang bertemakan indahnya saling menghormati. Dalam tema ini yang kita bahas yaitu Quran Surat Al-Kafirun. Nah, untuk itu kita membaca dulu ya ayat dari surat Al-Kafirun. Tirukan bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, setelah tadi membaca ayat dari surat Al-Kafirun, sekarang kita membaca terjemahan dari Quran surat Al-Kafirun. Terjemahan ayat pertama yaitu, katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat yang keenam, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Sebelum kita mengetahui lebih jauh isi dari kandungan surat Al-Kafirun, kita harus tahu dulu identitas dari surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 yang terdiri dari 6 ayat, turun di kota Mekah. Nah, surat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga surat ini disebut sebagai surat Makkiyah. Nama Al-Kafirun itu sendiri diambil dari ayat yang pertama, yang artinya orang-orang kafir. Nah, untuk asbabun nuzul atau sebab musababnya turunnya surat Al-Kafirun ini dikarenakan adanya ajakan orang-orang kafir atau kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah atau berhala. Mereka ingin mengajak Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhannya orang musyrikin dalam waktu 1 tahun. Baru kemudian kaum musyrikin akan menyembah Allah selama 1 tahun juga. Nah, dari peristiwa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ajakan kaum kafir Quraisy tersebut untuk menyembah berhala. Untuk isi kandungan dari surat Al-Kafirun, ayat yang pertama, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang Nabi Muhammad sembah. Mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, serta menjelma dalam suatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan. Untuk ayat yang kedua, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan secara tegas, jelas dan terbuka kepada kaum kafir Quraisy
Nabi Muhammad SAW dan semua umatnya sama sekali tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Untuk ayat yang ketiga, yang menyatakan bahwa mereka bukanlah penyembah Tuhan yang Rasulullah sembah, dikarenakan berlainan sifat-sifatnya dan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah. Tidak akan mungkin dipertemukan antara dua macam sifat tersebut. Untuk ayat yang keempat, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya tidak akan menyembah Tuhannya kaum kafir Quraisy. Untuk isi kandungan ayat yang kelima, ayat yang ketiga tadi diulang dalam ayat yang kelima dengan lafal yang sama persis. Adanya pengulangan ini menunjukkan adanya larangan yang bersifat total dan menyeluruh. Larangan tersebut mencakup seluruh waktu yang lalu, kini, akan datang, dan selamanya, serta mencakup seluruh bentuk dan macam peribadatan. Untuk ayat yang keenam, tidak ada kompromi dan pencampuran apabila terkait secara khusus tentang masalah dan urusan agama masing-masing. Nah, seorang muslim dalam bidang-bidang kehidupan umum diperbolehkan bersikap toleransi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan anggota masyarakat non-muslim. Namun, khusus di bidang urusan agama yang terkait masalah akidah, ritual, ibadah, dan hukum, sikap tegas harus ditunjukkan seperti yang telah dijelaskan pada ayat yang ke-6 tadi. Perilaku yang tercermin dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama, memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama Islam yang dianutnya. Yang kedua, tidak mencampur adukan perkara akidah dan ibadah dengan perkara-perkara yang lain. Yang ketiga, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beribadah dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Tidak mengharap yang lain. Untuk yang kelima, menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, karena Islam itu agama yang lembut, maka mengajaknya juga dengan lembut. Untuk yang keenam, memberi kebebasan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sekian dari Bunda. Apabila ada salah, Bunda mohon maaf. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.